Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam HM Jember Hendro Motor. Kali ini saya ingin memberikan tips untuk Vespa PTS, yang mana Vespa PTS ini yang sudah saya bongkar ini mengalami kegembotan. Gembot kalau dinaik itu untuk larinya sangat berat. Digas dia nggak langsung mau lari, giring dulu ya, giring tapi kalau sudah lari dia enak, tapi begitu kita lepas gas agak digas lagi, gembot lagi, seperti itu gejalanya. Tapi ini berhubung sudah tak bongkari, terus untuk keluhan Vespa PTS ini memang begitu saya bongkar mesinnya banyak yang untuk onderdil mesinnya itu banyak yang rusak. Jadi tips yang pertama saya cek di bagian penghisap. Ini penghisap ya. Nah, di bagian penghisap ini saya cek ini aman. Langkah pertama saya cek di bagian penghisap. Ternyata dari penghisap ini aman. Nah, cara mengecekkannya memang untuk PTS ini nggak sama dengan Vespa yang lain ya. Karena untuk Vespa yang lain karburatornya kan ada di samping sini ya, samping sini. Tapi kalau untuk PTS, untuk penghisapnya ada di bagian sini. Jadi untuk ngeceknya kita dari luar. Dari sini, karena ini terhubung manifold ya. Kalau PTS kan ada manifoldnya, set masuk ke bodi Vespanya, terus karbu seperti ini. Jadi karbunya itu ada di tengah kalau untuk PTS. Nah, langkah pertama saya cek pada bagian penghisap itu aman. Cara ngeceknya di video saya itu ada untuk pengecekan penghisap PX. Ngeceknya sama seperti itu. Kalau untuk PTS ini memang penghisapnya aman, kayaknya masih baru ya. Terus setelah aman saya lari ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu pada bagian kampas kopling. Ini pada bagian kampas kopling memang kampasnya sudah tipis, sudah waktunya diganti yang baru. Terus untuk kampasnya sendiri ini masuk dalam kategori bisa mempengaruhi tarikan untuk Vespa ini sendiri. Jadi untuk kampas kopling kita anjurkan diganti ya. Terus jangan lupa juga dicek pada bagian pegas ini apakah ada yang baret-baret. Jika ada yang baret-baret juga mempengaruhi ya, soalnya untuk tarikan nanti akan keselip pada bagian pegas dan kampas kopling itu akan terjadi keselip seperti itu. Jadi untuk langkah kedua kampas kopling tak cek, ternyata kampas koplingnya minta diganti. Dan untuk langkah ketiga ini blok sudah tak alter, sudah prosesnya itu sudah naik. Yang awalnya prosesnya itu awalnya 8M ya, kelihatan ya 8M, terus naik menjadi 10M. Ini yang baru, ini naik menjadi 10M. Jadi memang untuk bloknya yang kemarin waktu tak cek itu pada bagian blok itu membaret parah ya, pada bagian silinder bloknya itu membaretnya parah. Makanya tak kolter juga. Ini ya, ini bekas yang lama ya, membarete. Ini membarete parah, tak ganti dengan menggunakan proses 10 ini
ini sudah tak proses ya, naikin 10. Jadi untuk tarikan dari PTS ini memang ada yang sudah saya cek, ini ada tiga faktor ya, dari penghisap aman, kapas kopling, itu kapas koplingnya memang minta diganti, terus sama blok. Terus satu lagi kita bisa ngecek pada bagian pengapian, apakah pengapian ini sudah normal. Contoh, PTS ini masih menggunakan yang namanya platina apa CDI. Kalau masih menggunakan yang namanya platina, kalau untuk PTS sendiri untuk lari kencang memang sangat sulit. Seperti itu, karena saya dulu pernah punya PTS pakai platina, itu sering ditinggal sama teman-teman. Nah, dicek bagian pengapian apakah masih menggunakan platina. Kalau masih menggunakan platina ya larinya standar lah, larinya standar. Tapi ini memang larinya sangat parah, gembotnya parah. Dan untuk pengapian PTS ini, pengapiannya itu sudah menggunakan yang namanya CDI-RC. Kenapa pakai CDI-RC tapi kok masih gembot, masih belum bisa lari kencang? Karena memang dari faktor kapas kopling waktunya ganti, dari faktor blok sudah baret parah, karena blok ini mempengaruhi dari kompresi yang seharusnya padat, itu bisa memumpuni untuk larinya mesin PTS ini sendiri ya. Nah, jadi saya memang pada bagian blok ini ya udah wis dinaikin presnya menjadi 10 biar kompresinya lebih padat, kapas kopling ganti. Terus pada bagian pengapian ini untuk spoolnya agak nggak beres gitu ya. Ini ada bagian spool. Nah, knalpot juga mempengaruhi loh teman-teman. Jadi jika knalpot ini buntu, mampet ya, berarti pada bagian pembuangan bahan bakar, pembuangan pembakaran ini tidak terasa slong, tapi karena knalpotnya itu mampet, akhirnya bisa mempengaruhi. Nanti kalau digas agak tinggi dia berbet seperti itu. Jadi untuk knalpot ini memang sudah dibelikan juga yang baru. Terus ini pada bagian spool ya. Nah, ini bagian spool pengapiannya yang ini sudah amburadul ya. Ini bakal tak gulungkan juga, untuk spool tak gulung. Terus ini spool lampu, ini spool pengapiannya bakal tak gulung lagi. Terus bakal tak buat yang namanya pulser, pakai CDI grain nggak apa-apa. Bakal tak buat pulser untuk PTS ini, biar untuk langsamnya itu biar bisa ngitung ya. Kalau pakai RC itu nggak bisa ngitung, langsamnya langsung teng 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 seperti itu. Knalpot juga mempengaruhi, akhirnya knalpot diganti pakai DRC. Pakai DRC ini baru ya, jadi yang lama nggak kepakai. Terus ini untuk ini pakset kampas rem, ini oli mesinnya ya, kita pakai Kyosho. Terus ini kapas kopling ganti, dan ini kemarin beli pistonnya yang ukurannya 10M. Ini ya, ada ukurannya ya. Oke, jadi tips dari saya ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman yang masih baru-baru megang Vespa, yang masih belajar lah ya dalam tahap tentang Vespa. Mungkin bisa tonton video saya ini. Jika ada kekurangan ataupun jika ada kesalahan untuk penerapan tips tadi, saya mohon maaf. Mungkin ada teman-teman yang lebih memahami dari
Vespa ini sendiri, ya monggo bisa bantu komen di bawah. Seperti itu. Hendro Motor pamit dulu. Hendro Motor mantap.